Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Dalam pertemuan kali ini Pak Jul akan membahas mengenai masih dalam bab 1 badan usaha dan dalam perekonomian ya, tapi dalam konteks perhitungan sisa hasil usaha. Mengenai materinya, kajian teorinya nanti Pak Jul akan siapkan dalam video tersendiri, tapi Pak Jul di sini akan mengulas mengenai latihan soal. Nah, fokus utamanya apa? Fokus utamanya adalah bagaimana kita bisa menghitung SHU atas jasa modal. Nah, di sini sudah diberikan rumusannya ya secara umum. Yang pertama, SHU atas jasa modal itu perhitungannya untuk menghitung persentase jasa modalnya itu kita hitung bagian SHU jasa modal. Jadi khusus yang SHU jasa modal dibagi total modal koperasi dikalikan 100%. Nah, kalau kita akan mencari jasa modal per anggotanya, itu kita memakai rumusan simpangan anggota ya dibagi dengan total modal dikalikan bagian jasa modal. Nah, untuk rumusan yang kedua yaitu pembagian SHU atas jasa usaha anggota. Jadi kalau tadi kan atas jasa modal, jadi kita menanamkan modal, kita akan dapat jasa. Nah, yang kedua ini SHU atas jasa usaha anggota. Jadi kalau kita jadi anggota koperasi, kita melakukan pembelian atau pinjaman. Nah, kita juga dapat bagian jasa sisa hasil usahanya. Nah, perhitungannya adalah yang pertama persentase jasa anggota dirumuskan oleh SHU jasa anggota dibagi total belanja atau pinjamannya dikalikan 100%. Sedangkan jasa anggota untuk satu orang anggota bisa kita hitung dengan rumusan pembelian atau pinjaman yang anggota lakukan dibagi dengan total belanja atau pinjaman koperasi. Nah, ini global ya, keseluruhan koperasi, total belanja ataupun pinjamannya dikalikan bagian SHU untuk jasa anggota. Seperti itu. Jadi di sini ada sebuah contoh ya mengenai perhitungan SHU, sisa hasil usaha. Jadi di sini Koperasi Maju Bersama mempunyai modal sebesar 250 juta, simpanan para anggota meliputi simpanan pokok sebesar 75 juta, simpanan wajib 125 juta, dan simpanan sukarela sebesar 50 juta. Pada akhir tahun, koperasi tersebut memperoleh SHU sebesar 150 juta berdasarkan ADART-nya. Pembagian SHU Koperasi Maju Bersama adalah sebagai berikut. Nah, ini yang akan menjadi dasar perhitungan prosentase uangnya ya. Jadi 25% untuk dana cadangan, 25% jasa anggota, 20% jasa modal, 25% jasa pengurus, 5% dana kesehatan pegawai, 5% dana pembangunan daerah kerja, 5% dana pendidikan anggota. Nah, berdasarkan data tersebut susunlah perhitungan pembagian SHU-nya. Nah, tentunya SHU-nya kan tadi tetap ada 2 jenis ya. SHU jasa modal dan juga SHU jasa anggota. Nah, untuk mencari perhitungannya masing-masing dari SHU totalnya adalah 150 juta, maka kita bisa mencari nilai masing-masing ini berdasarkan prosentasenya, kita tinggal kalikan dengan SHU total. SHU total 150 juta, jadi masing-masing antara cadangan, jasa modal sampai dengan dana pendidikan, kita bisa menghitung. Cukup kalikan prosentasenya dengan 150 juta. Ketemu ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung SHU untuk Tuan Zarfan. Hitunglah jumlah SHU yang diterima Tuan Zarfan selaku anggota koperasi. Apabila besar, simpanannya adalah 6 juta, belanjanya di koperasi sebesar 7.500.000 dan total penjualan di koperasi sebesar 1.500.000.000. Oke, kita masuk ke perhitungannya untuk masing-masing SHU jasa modal. Sebagaimana kita ketahui bahwa SHU jasa modal itu kan rumusannya adalah simpanan Tuan Zarfan dibagi total simpanan koperasi. Simpanan Tuan Zarfannya itu kita punya 6 juta di sini.
Kita tulis di sini 6 juta. Total simpanan koperasinya itu diketahui. Total simpanan koperasi. Nah ini 75 juta ditambah 125 juta. Kemudian ditambah 50 juta. Jadi yang namanya total simpanan koperasi itu kita bisa menghitung dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Jadi tinggal dijumlahkan semua. 75 tambah 125 ditambah 50. Kita punya 250 juta. Kemudian dikalikan dengan bagian jasa modal. Bagian jasa modalnya berapa? Jasa modal ini ya. Jasa modal 20%. Jadi tinggal dikalikan 20% dikalikan 150. 20% dikalikan 150. Ini boleh saja ya, ini diganti 20% kali 150 juta itu digantikan dengan 30 juta itu boleh. Jadi ini diganti 30 juta itu boleh. Nah, hasilnya adalah 720.000 rupiah. Itu untuk SHU jasa modalnya. Nah, sedangkan SHU jasa anggotanya kita sudah ketahui ya, rumusannya ini bisa dirumuskan belanja Tuan Zarfan dibagi total penjualan koperasi dikalikan bagian jasa anggota. Belanja Tuan Zarfannya di sini diketahui belanja Zarfannya itu adalah 7.500.000 ini. 7.500.000 dibagi total penjualan koperasi. Total penjualan koperasinya adalah 1.500.000.000. 1.500.000.000 dikalikan bagian jasa anggota. Jasa anggota ini ya. Jasa anggota adalah ini 25% dari 150 juta. 25% kali 150 juta. Ini bisa digantikan juga 25% kali 150 juta itu bisa digantikan dengan 37.500 ini. Ini ya. Masih kelihatan 37.500. Nah, setelah kita lakukan hitungan, kita kalikan saja ya, itu kita memperoleh 187.500. Nah, itulah yang namanya ekonomi kekeluargaan. Apa yang kita anut dari koperasi bahwa semua anggota yang melakukan simpanan ataupun melakukan pembelanjaan itu sama-sama diuntungkan. Nah, itu baiknya dari sebuah koperasi. Makanya kan ada ungkapan koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia. Cuman dalam kenyataannya koperasi di Indonesia itu masih kalah dengan sistem perbankan. Ya, dari segi struktur permodalannya juga kalah ya. Tapi sebenarnya sistemnya itu bagus sekali yang namanya koperasi itu. Sistemnya kekeluargaan, pemerataan pendapatan itu lebih baik dibandingkan sistem ekonomi yang lain. Seperti itu, kita lanjut ke uji pemahamannya ya. Uji pemahamannya yang pertama, salah satu alasan koperasi berperan sebagai badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Nah, kata kuncinya adalah sesuai dengan demokrasi ekonomi. Nah, kalau yang namanya sesuai dengan demokrasi ekonomi, kalau yang namanya demokrasi itu kan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, ini mestinya adalah pendidikan koperasi untuk anggota, diawasi oleh anggota dan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Nah, ini mestinya merupakan jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Coba kita analisa untuk pilihan B, C, D, E. Memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk mengembangkan usaha sebesar-besarnya, bukan ya. Memberi kesempatan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, itu juga bukan. Melaksanakan ketentuan sesuai dengan pasal 33 UUD NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu juga bukan. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan koperasi, itu juga bukan. Karena kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah demokrasi ekonomi. Jadi pendidikan koperasi itu untuk anggota, diawasi anggota, dan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Seperti itu. Oke, nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan ada 5 ya.
ada 5 pernyataan. Prinsip-prinsip koperasi ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Nah, kita evaluasi. 1. Prinsip-prinsip koperasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini bukan prinsip ya, ini kecenderungannya adalah tujuan. 2. Keanggotaan tersebut sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Nah, ini benar. Ini merupakan prinsip koperasi. Kemudian pembagian SHU dilakukan secara adil dan merata, itu bukan prinsip koperasi. Yang keempat, usaha swadaya yang otonom dan independen, ini prinsip koperasi. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, ini juga prinsip koperasi. Jadi kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah 2, 4, 5. 2, 4, 5 adalah yang D. Seperti itu. Kita lanjut nomor 3. Berdasarkan bentuknya, koperasi dapat digolongkan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Hal yang membedakan koperasi primer dan koperasi sekunder adalah tentu wilayah kerja atau daerahnya. Ya, yang D. Kita lanjut untuk yang nomor, karena nanti kita ngitung ya. Pak Jul pakai sisi yang sebelah kanan untuk menghitung. Nomor 4, terlebih dahulu, koperasi cipta karya selama ini memiliki pimpinan yang tegas dalam mengelola jalannya koperasi. Namun karena alasan kesehatan, mendadak ia ingin mengundurkan diri dari kepengurusan. Cara menyelesaikan masalah yang tepat berkaitan dengan hal tersebut adalah tentu dengan melaksanakan rapat umum luar biasa. Jika rapat anggota tahunan itu masih lama. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu sudah jelas sekali ini. Pimpinan koperasi secara terbatas mengadakan rapat dan memutuskan, nggak boleh. Semua keputusan kalau berkaitan dengan hal-hal yang emergensi seperti halnya penetapan ketua koperasi itu harus melalui rapat umum anggota tahunan. Biasanya kalau tidak setahunan itu pasti merupakan rapat anggota tahunan luar biasa. Kemudian yang B, membiarkan ketua koperasi, salah. C, benar ya. Segera memilih ketua, nggak boleh. Segera memilih ketua baru itu nggak boleh. Menunggu rapat anggota tahunan tidak mungkin, karena ini udah urusannya emergensi, harus rapat anggota luar biasa. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita mulai nomor 5. Kita lanjutkan nomor 5. Data koperasi Gemilang sebagai berikut. Di situ ada simpanan Ardiana 10 juta, bla bla bla, sampai dengan jasa penjualan itu 20 juta. Bagian jasa modal Ardiana adalah, nah kita bisa menghitung pakai rumus yang tadi. Jasa modal itu sama dengan simpanan anggota dibagi total modal dikali dengan bagian jasa modal. Simpanan anggota berarti kan simpanannya Ardiana itu 10 juta. Kemudian total modal koperasi ya. Total modalnya adalah 200 juta. Dikalikan dengan bagian jasa modal. Bagian jasa modalnya itu adalah 10 juta juga ya. Sama dengan ini, tinggal dicoret ya. Dengan ini hilang. Nah, 10 ini dibagi, berarti kan tinggal 1 juta. 1 juta dibagi 2 itu 500.000 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ada nyamuk, Chan. Rp500.000. Nah, udah ketemu ya. Kita masuk ke yang jawaban yang poin B. Pertanyaan poin B.
Koperasi Simpan Pinjam Karya Indah mendapatkan SHU sebesar 50 juta dalam tahun buku 2022. Menurut ADART Koperasi, SHU dialokasikan untuk jasa simpanan sebesar 20%, jasa pinjaman sebesar 25%, serta cadangan dan lainnya sebesar 55%. Sebagian data yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Indah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, piutang anggota, semua terdapat di dalam seperti di sini ya, tertulis di sini. Andini, seorang anggota koperasi, mempunyai simpanan pokok 300.000, simpanan wajib 1.420.000, dan telah meminjam sebesar 2.400.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besaran SHU yang diterima oleh Andini. Nah, kita tinggal tulis dulu. Maka kita bisa mencari SHU Andini. Jadi SHU Andini itu sama dengan jasa modal Andini ditambah jasa usaha Andini juga. Nah, jasa modalnya dulu. Jasa modal yang A ya. Jasa modal itu sama dengan total simpanan atau simpanan Andini dibagi dengan total total simpanan koperasi dikalikan dengan prosentase jasa modal. Prosentase jasa modal kali SHU koperasi. Nah, simpanan Andini itu ada berapa? Nah, simpanan Andini itu kan punya simpanan pokok, simpanan wajib ya. Ada 1.420.000 ditambah 300. Berarti sama saja 300.000 ditambah 1.420.000 dibagi dengan total simpanan koperasi. Total simpanan koperasi itu adalah, nah ini dijumlahkan semua ini, 5 juta ditambah 56 juta. Nah ini semuanya uangnya berjut-jut ya. Kemudian 25 juta, tapi ya itu nggak ada uangnya, cuman nulis 0 saja. Dikalikan dengan prosentase jasa anggota sesuai dengan ADART-nya. Jasa simpanan 20%, jasa pinjaman 25%, dan lainnya jasa simpanan. Berarti ini kan konteksnya simpanan, berarti jasa simpanan adalah 20%. 20% kali SHU koperasi. SHU koperasi adalah 50 juta, dikalikan ya. Nah, ini berarti sama dengan 1.700.000 berapa ini? 1.700.000. Ini dievaluasi saja sendiri ya ini. Nilai ini. Kalau Pak Jul tadi evaluasi sudah mendapatkan 0,02 dikali 20% dikalikan dengan 50 juta. Nah, itu Pak Jul peroleh 200.000. Nah, selanjutnya kalau sudah kita mendapatkan jasa modal, kita bisa mencari jasa usaha. Jasa usaha. Nah, itu diperoleh dari total pinjaman Andini dibagi dengan total pinjaman koperasi. Total pinjaman koperasi ya. Koperasi atau piutangnya dikalikan dengan prosentase jasa usaha, kemudian dikalikan lagi dengan SHU. Kalau bedakan,
Ini pakai persentase jasa modal, ini pakai persentase jasa usaha. Kemudian dikalikan dengan SHU koperasi. SHU koperasinya tetap nanti 50 juta ya. Nah, kita tinggal masukkan total pinjaman Andini. Total pinjaman Andini itu adalah 2.400.000 ya. Dibagi dengan total pinjaman koperasi itu atau piutangnya adalah 120 juta. Dikalikan dengan persentase jasa usaha. Nah, jasa usaha berarti ini jasa usaha pinjaman. Jasa usaha pinjaman itu adalah 25%. 25% dikalikan dengan SHU koperasi 50 juta. Ini silahkan dievaluasi sendiri untuk mencocokkan ya. Pak Jul memperoleh nilai Rp250.000. Nah, kalau ditanyakan jasa total si Andini, jasa atau SHU Andini adalah 200.000 ditambah 250.000 sama dengan 450.000. Nah, bayangkan jadi anggota boleh minjem masih dapat uang 450.000 seperti ini. Gitu ya. Jadi yang perlu dibedakan adalah mengenai perhitungan mengenai jasa modal dan jasa usaha. Semua anggota koperasi itu akan memperoleh 2 buah keuntungan, yaitu jasa modal juga dengan jasa usaha. Jasa modalnya itu kalau kita nyimpan uang di koperasi, kita punya jasa modal. Jasa usaha kalau kita minjam di koperasi, kita juga punya keuntungan, dapat jasa usaha. Yang perhitungannya seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor kedua. Ini soal teori ya. Tuliskan nilai-nilai koperasi yang membedakannya dengan perusahaan profit. Nah, itu mudah aja. Nilai-nilai yang ada di dalam koperasi yang membedakan dengan perusahaan profit diantaranya adalah nilai demokrasi, nilai keadilan, berkeadilan terhadap semua anggota koperasi, kemudian kemandirian, kemudian menolong diri sendiri, kemudian nilai pertanggungjawabannya atau bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah nilai kekeluargaan. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pengetahuan mengenai SHU pada koperasi yang merupakan salah satu subbab pada bab badan usaha dalam perekonomian. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.